Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji syukur kita boleh ada sampai saat ini dan kita masih bisa beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau menuntun setiap langkah kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang setia Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau Allah yang sungguh sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini Tuhan kami boleh beribadah, itu juga semua karena kebaikan Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan Kau yang memberkati ibadah hari ini Tuhan. Buat setiap para pelayan-Mu Tuhan, dan juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Urapan yang baru turun senantiasa Tuhan, buat setiap para pelayan-Mu Tuhan, bahkan terlebih lagi buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memakai Tuhan hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang disampaikan, yang kami boleh dengar Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Boleh menjadi jawaban atas kehidupan kami Tuhan, atas setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh tetap terus makin hari melangkah bersama Tuhan, makin hari kami makin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati ibadah hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan kuasa roh-Mu Tuhan bekerja Tuhan. Dan kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dia mengiringi Yesus sampai akhir hidup kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Setelah kami lihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selama kami ada, selama kami hidup Tuhan, mengiring-Mu selamanya. Oh Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus di tempat yang maha tinggi. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak. Sing
Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Mari kita sembah Dia. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Hanya Kau yang layak ku layak kami agungkan Yesus Tuhan. Selamat Tuhan, bernyanyi di hadapan Tuhan, menari dan melompat di hadapan Raja kita. Kita serukan haleluya. Bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Pembebas kita, mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, menebus pembebas dari utara sampai ke selatan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, biarlah semua yang bernafas memuji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersumpah, dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya,
melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja besar. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas kita. Dia Raja kita, Dia layak dipuji, tinggikan amin. Feel the warmth of your
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan buat setiap berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan masih memberkati kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami ingin memberi yang terbaik Tuhan, dari apa yang kami miliki Tuhan, kami mau persembahkan itu yang terbaik buat Tuhan, dari hati kami Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati setiap apa yang kami beri Tuhan, sehingga apa yang kami beri ini Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan, boleh memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini, dan nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap memberi yang terbaik Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Shalom, haleluya, haleluya. Selamat beribadah, apa kabar Ibu Bapak sekalian, salam sehat. Puji Tuhan, hari ini kembali kita memasuki bulan September di minggu pertama. Puji Tuhan, kita dapat beribadah dan sebentar kita akan siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita bersama akan menyambut perjamuan kudus. Mari kita tunduk kepala, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami kembali dapat datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kami datang memuji, menyembah Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan dan Tuhan jamah setiap kami sampai di pertengahan ibadah ini Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, kami menanti-nantikan kebenaran firman Tuhan. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan terangi hati dan pikiran kami. Urapi setiap jemaat yang hadir dalam ibadah ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Allah sesuai dengan rancangan-Mu. Kau jamah setiap hati mereka yang berbeban, Tuhan berikan kelepasan dan kelegaan dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur darah Yesus, sekarang juga dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan belajar dari apa yang Tuhan ingin sampaikan buat saudara dan saya di minggu pertama ini. Khotbah pada hari ini berjudul Dealing with Disappointment. Jadi bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita mengelola, bagaimana sikap kita pada waktu kita mengalami kekecewaan. Rasa kecewa saya kira setiap orang pernah mengalami, saudara pernah mengalami, saya dan banyak orang. Hampir setiap hari banyak orang kecewa di permukaan bumi ini. Ada miliaran orang kecewa setiap hari. Namun persoalannya, apakah kekecewaan itu akan melemahkan kekuatan kerohanian kita? Apakah kekecewaan itu akan mempengaruhi kerohanian kita? Ini yang penting. Ini yang penting. Sebab Alkitab mengatakan Allah itu begitu mengasihi kita. Isi Alkitab adalah tentang kasih. Namun kalau kita kecewa, bagaimana dengan kasih Allah yang melimpah di dalam hati kita? Coba saudara renungkan. Pada waktu saudara kecewa, apakah saudara tetap mengingat akan kasih Allah, mengingat akan kebaikan Allah? Padahal Alkitab mengatakan bahwa
Aku yang mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita perjanjian lama, jelas sekali apa yang Tuhan ingin kerjakan sesuai dengan rancangannya, tidak ada satupun seharusnya yang membuat kita kecewa. Tapi pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen yang masih kecewa? Betul tidak? Demikian juga di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku datang untuk memberikan hidup supaya engkau mempunyai hidup, dan hidup itu mempunyainya di dalam kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukankah begitu? Jadi jelas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya tidak pernah kecewa. Mari saudara kita baca di dalam Amsal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Artinya Alkitab mengatakan bahwa orang yang kecewa itu sesungguhnya orang yang tidak memperoleh seperti apa yang diharapkan. Orang yang kecewa itu adalah orang yang berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Atau sebaliknya, dia menginginkan sesuatu, tetapi apa yang diinginkan itu dia tidak mendapatkannya. Nah, pertanyaannya, saat kita putus asa dan kecewa, apakah kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati? Apakah posisi kita di hadapan Tuhan tetap kita teguh dan tidak goyah? Saudara, pada waktu orang mengalami kekecewaan atau kecewa, bagi saya itu saat yang menentukan. Saat yang menentukan bagaimana kondisi hatimu. Pada waktu saudara berhadapan dengan situasi dan saudara merasa kecewa, atau apapun yang saudara alami dan hasilnya saudara mengalami kekecewaan, bagi saya itu adalah situasi yang sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena situasi itu akan menentukan langkah perjalanan saudara selanjutnya bersama-sama Tuhan. Dalam situasi yang membuat saudara kecewa itu penting, karena bagaimana saudara merespon keadaan itu akan menentukan langkah-langkah saudara berikutnya. Nah, tentunya saudara bisa bersikap negatif, memikirkan hal yang buruk, memikirkan hal-hal yang negatif, sehingga menyebabkan saudara bisa tersandung, saudara bisa terhalang karena rasa kecewa yang saudara hadapi. Dengan kata lain, iman saudara bisa menjadi lemah. Namun sebaliknya, pada waktu saudara mengalami kekecewaan, saudara tetap berfokus kepada Kristus. Saudara tetap menjaga hati dan pikiran saudara hanya kepada Kristus. Saudara tetap berharap kepada kebaikan dan kasih setia Tuhan, maka tentunya hal itu akan menghindarkan langkah saudara menjadi tersandung dan iman saudara bisa tetap teguh. Puji Tuhan. Itu yang saya maksud. Situasi kecewa itu menjadi situasi yang sangat penting bagi setiap kita. Tadi seperti saya katakan bahwa kekecewaan itu adalah suatu keadaan di mana kondisi saudara mengalami kecil hati, berkecil hati, atau saudara sedih karena harapan yang tidak terpenuhi, karena keadaan yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan saudara. Nah, apabila kekecewaan itu berlanjut, dibiarkan berlanjut, tadi saya katakan,
Situasi kekecewaan itu menjadi situasi yang penting. Kadang kalau kekecewaan itu berlanjut, maka bisa menimbulkan suatu kondisi di mana saudara merasa gentar, saudara kehilangan keberanian, saudara menjadi kehilangan kemampuan untuk lanjut lagi menghadapi situasi itu, atau yang dikatakan discouragement. Saudara menjadi kecil hati, kurang berani, timbul kekhawatiran yang berlebihan, dan akhirnya akan mengalihkan perhatian saudara sehingga terjadi disillusionment, sehingga saudara berpikirnya makin ke arah yang buruk, makin memikirkan hal-hal yang belum terjadi, tetapi saudara sudah memikirkan berlebih-lebihan karena kekecewaan tadi. Dan akhirnya saudara mengalami putus asa. Dan kondisi ini dapat mengakibatkan, bahkan dapat mengakibatkan gangguan jiwa, gangguan emosi, gangguan mental lebih lanjut. Mungkin saudara akan menjadi depresi. Dan kalau kondisi ini terjadi, jangan-jangan kerohanian kita akan runtuh dan kita menjadi kalah. Dengan kata lain, setan yang menang kalau saudara kalah. Melalui peristiwa itu, setan akan mencoba untuk mempengaruhi saudara, dan kalau saudara larut dalam keinginan setan, saudara tidak mengendalikan hati dan pikiran saudara, maka saudara akan dikalahkan oleh setan. Nah saudara, Alkitab jelas, pesan Alkitab yang utama adalah hati ini tempat yang utama untuk berinteraksi dengan Tuhan, dengan kasih-Nya. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan, perintah yang terutama dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan seluruh kekuatan dan seluruh akal budi. Dan perintah yang kedua, perintah yang utama yang kedua, mengasihi sesama sebagaimana dirinya sendiri. Intinya, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Kasih setia Allah itu tidak pernah berubah. Jaminan Allah itu yang akan memastikan kehidupan saudara dan masa depan saudara seperti yang dirancang oleh Allah bagi saudara dan saya adalah suatu kehidupan, suatu masa depan yang luar biasa, masa depan yang baik seperti yang Allah kehendaki. Jadi saudara, kalau berpikir tentang masa depan yang baik, jangan saudara rampas kehendak Allah, tetapi sesuaikan kehendak Allah. Sesuaikan kehendak Allah dengan kehendak saudara. Maksud saya, sesuaikan kehendak saudara dengan kehendak Allah. Berjalanlah sesuai dengan langkah-langkah yang Allah tunjukkan, step by step. Saya pernah mempunyai sebuah kesaksian, bagaimana saya membimbing seseorang datang dengan kondisi, ya bisa dikatakan kategorinya sangat buruk atau sangat parah. Karena setiap kali dia mengalami serangan panik, dan beberapa kali dia pada waktu dia mengalami kondisi yang semacam itu, yang sangat mencekam, beberapa kali dia mengalami kondisi keputusasaan, dan beberapa kali dia telah melakukan pencobaan bunuh diri. Intinya, orang itu timbul kepanikan, kemudian dia jatuh bangun dengan pengalaman mengalami depresi, dan beberapa kali dia pernah bertindak mencoba untuk bunuh diri. Nah, latar belakang orang ini mempunyai penyimpangan perilaku. Intinya begitu, yaitu penyimpangan yang tidak sesuai dengan apa yang dia pahami dan apa yang dia inginkan, apa yang dia tahu. Karena dia seharusnya dia berinteraksi dengan orang lain secara normal, artinya kalau laki-laki ya harus berinteraksi dengan wanita sebagaimana pergaulan biasa, tetapi dia tahu kenapa interaksi dia tidak dengan lawan jenis sebagaimana dia inginkan. Begitu sewaktu masih kecil dia masih merasa dia tertarik dengan lawan jenis, tapi kali ini dia tidak tertarik dengan lawan jenisnya. Dia tertarik dengan sesama jenisnya. Dan itu sangat menekan hidup dia. Sangat menekan hidup dia.
Dan pengalaman pergaulan yang seperti itu sangat menekan hidup dia. Dan dia bertahun-tahun dengan kehidupan yang seperti itu. Bahkan beberapa waktu, tanda kutip, dia sepertinya menikmati kehidupan seperti itu. Tetapi dia tetap merasakan ada kegelisahan di dalam hatinya. Saya mencoba membicarakan tentang diri dia. Dan bagaimana Allah punya rencana dalam hidup dia. Saya mencoba untuk mendampingi dia dan mencoba untuk memberikan dukungan buat dia dan mencoba untuk terus mendorong dia supaya dia berani untuk melangkah yang berbeda dengan langkah-langkah yang biasa dia lakukan setiap hari. Dan saya mendorong untuk mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan buat dia. Membiasakan untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Dan melangkah sesuai dengan yang Tuhan mau. Dari langkah yang kecil-kecil, setiap langkah dia mencoba lakukan jatuh bangun. Saya coba dampingi dalam kondisi yang seperti itu, jatuh bangun. Dan saya selalu mengingatkan bahwa Allah punya rencana di dalam hidupmu. Karena Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada untuk dirimu. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan. Saya ingatkan itu dan dia mengatakan, iya saya percaya, tapi saya tidak bisa lepas dari situasi ini karena sudah bertahun-tahun itu yang membuat saya menderita. Saya tidak putus asa untuk mendampingi rekan atau orang yang seperti ini. Saya coba terus dampingi. Saya tidak mempunyai rasa kurang semangat atau tidak percaya bahwa ini akan bisa merubah dia, karena kebanyakan orang menganggap tidak bisa dirubah orang yang seperti ini. Tetapi faktanya dia berubah. Dan baru saja saya bertemu dengan dia, dan dia sama sekali sudah bisa mengatasi sendiri. Setiap kali timbul ingatan tentang apa yang pernah terjadi, bahkan timbul dorongan, keinginan seperti yang dulu-dulu, tapi dia bisa mengatasi. Sekarang dia menjadi seorang yang ceria, orang yang bersemangat, orang yang mempunyai gairah, orang yang bisa memikirkan masa depan dan sebagainya. Nah, intinya kehidupan manusia itu tentu tidak pernah tidak mengalami yang disebut masalah. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan yang namanya kecewa itu hampir dikatakan pasti terjadi. Karena semua manusia berdosa itu begitu dalam terikat atau begitu dalam mempunyai yang namanya egoisme. Segala sesuatu harus sesuai dengan keinginannya. Jadi kalau keinginannya itu tidak terpenuhi, maka tentunya dia akan menjadi kecewa dan tidak sedikit orang yang kecewa kemudian terus-menerus pikirannya terganggu, hatinya resah dan gelisah. Dan akhirnya tadi seperti saya katakan, lama-lama dia bisa dikalahkan oleh setan. Oleh karena itu situasi seperti itu menjadi sangat penting. Mengapa orang kecewa? Karena manusia, naturnya, manusia itu terikat dengan keinginan dirinya sendiri. Dan orang Kristen yang sudah lahir baru, meskipun dia sudah mengalami kasih Allah, tapi dia harus terus apa saudara? Terus mengalami pertumbuhan. Untuk mengalami pertumbuhan, harus terus berani mengalami perubahan. Ada perubahan. Ada situasi yang Tuhan izinkan semata-mata untuk mendorong saudara berubah. Ada keadaan yang Tuhan izinkan juga semata-mata untuk mendorong saudara. Menciptakan suasana Tuhan bagi saudara, mendorong saudara supaya saudara bertumbuh. Nah, oleh karena itu saudara harus merespon setiap situasi yang ada, meskipun menimbulkan kekecewaan situasi itu, saudara tahu karena diri saudara terikat dengan keinginan saudara sendiri. Nah, saudara harus belajar untuk mau berubah dan kemudian mau bertumbuh. Nah, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, apa yang ada di Alkitab, bagaimana waktu seorang hamba Tuhan berhadapan dengan situasi yang disebut kekecewaan. Kalau kita membaca di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang kelima.
Dikatakan demikian, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, saya tidak akan mengulang tentang kisah ini, nanti saudara bisa membaca di Rut pasal yang pertama. Jadi Rut itu mengalami sebuah kondisi yang sangat sulit, karena di tempat di mana dia tinggal bersama suaminya waktu itu di Israel terjadi satu kekeringan dan kelaparan. Maka dia harus meninggalkan Israel. Tetapi apa yang terjadi? Dalam kehidupan selanjutnya, suaminya meninggal, kedua putranya, kedua anaknya juga meninggal. Nah, situasi inilah yang dihadapi oleh Naomi. Nah, saudara perhatikan, Alkitab mencatat sebuah kisah di mana Naomi merespon secara salah. Responnya salah. Kenapa? Karena Naomi memandang apa yang terjadi dengan sebuah perspektif di mana dia melihat situasi itu situasi yang sangat pahit. Sehingga dia mengatakan dia tidak lagi dipanggil sebagai Naomi, tetapi dia mengatakan Mara, yang berarti hidup ini pahit. Hidup ini pahit. Jadi kalau kita simpulkan, Naomi memberikan tanggapan, merespon terhadap keadaan yang dia hadapi, di mana ada situasi yang sangat buruk yang dia hadapi, yaitu kekeringan, kelaparan, tragedi keluarga. Dia menanggapi situasi itu dengan perspektif di mana hatinya penuh dengan kekecewaan yang sampai pada taraf kepahitan. Ini yang saya sebut sebetulnya sikap yang picik. Kenapa picik? Karena dia tidak mengenal, tidak memahami tentang rancangan-rancangan Allah bagi dia. Di mana Allah mempunyai rancangan terhadap setiap orang, terhadap saya, terhadap saudara, terhadap semua orang. Apapun keadaan yang terjadi, rancangan Allah tidak pernah berubah. Rancangan Allah tidak pernah tergantung dengan keadaan. Karena Allah lah yang menciptakan dan tahu tentang segala keadaan. Menciptakan maksud saya tidak semata-mata secara khusus menciptakan sesuatu yang mendatangkan malapetaka, tidak. Maksud saya menciptakan itu Allah yang mengendalikan setiap keadaan yang saudara hadapi. Meskipun keadaan itu buat saudara mungkin tidak masuk akal, tidak diduga, tidak diinginkan, dan sempat menimbulkan kekecewaan. Namun pada saat situasi seperti itu, saudara tentunya tetap mengingat dan meyakini bahwa Allah mengenal rancangan apa untuk kita. Dan Alkitab mengatakan rancangan itu adalah rancangan yang mendatangkan hal-hal yang baik dan damai sejahtera buat kita. Nah, kita coba perhatikan di dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-20. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Berarti Naomi melupakan, tidak mengingat, atau tidak meyakini. Karena keadaan yang dia lihat terlalu menekan dan mengecewakan dia, sehingga keyakinan terhadap kebenaran, keyakinan terhadap pikiran Allah, keyakinan terhadap rancangan Allah, keyakinan terhadap kemahakuasaan Allah, keyakinan terhadap kemahatauan Allah, keyakinan terhadap kasih setia Allah yang tidak berubah, keyakinan terhadap hikmat dan kebijaksanaan Allah, semuanya seolah-olah menjadi terhilang dalam pikiran maupun dalam ingatannya dia. Yang selalu diingat adalah tragedi, yang kemudian karena dia ingat terus, akibatnya tragedi itu membuat hatinya menjadi pahit. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa
telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bahkan hati dan pikirannya, hatinya mempengaruhi pikiran, karena hatinya pahit, hatinya memberontak kepada Tuhan, hatinya tidak lagi mempercayai Tuhan, hati yang tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, pasti akan merubah pikiran dan cara pandangnya. Dan disitulah Naomi, yang saya katakan tadi, mengalami kepicikan secara rohani. Dan Naomi mengalami kepahitan dan tanda kutip kekalahan secara rohani. Nah, kita melihat bagian yang lain, respon yang lain yang saya katakan respon ini benar. Ayub. Respon Ayub adalah kita mempelajarinya, respon dengan perspektif Ayub dalam menghadapi situasi, tetap menghadapinya dengan sikap hati menyembah Tuhan. Dengan sikap hati menyembah Tuhan. Sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembah Tuhan. Saudara baca di Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, sehingga dia memiliki sesuatu. Tuhan yang mengambil, sehingga apa yang pernah dimiliki semuanya hilang. Tapi dia mengatakan apa? Terpujilah nama Tuhan. Saudara masih ingat bukan yang terjadi pada Ayub? Harta kekayaannya sirna, hilang. Anak-anaknya hilang. Keluarganya berantakan. Dia juga mengalami ditinggalkan oleh kawan-kawan orang-orang di sekitarnya. Tapi dalam situasi itu, dia tetap menyembah Tuhan. Hatinya tetap dia jadikan tempat Tuhan sebagai idola hatinya. Tuhanlah yang disembah oleh Ayub. Sehingga Ayub bisa mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Apapun yang terjadi, karena Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang disembah, Tuhan yang dipercayai, dia mempercayai kekuatan Tuhan untuk bisa mengubah situasi hidup dia. Dia mempercayai kebaikan Tuhan yang tetap melindungi dan menyertai dia, sehingga dia mengatakan, terpujilah Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam Alkitab, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Puji Tuhan. Nah, ini contoh respon yang benar. Kita lihat. Jadi tanggapan Ayub, meskipun dia mengalami kekecewaan yang sangat ekstrim, saudara bisa bandingkan dengan kekecewaan atau situasi yang dihadapi oleh Ruth, sama-sama ekstrimnya, cuma keadaan atau situasinya yang berbeda, tapi sama-sama ekstrimnya, dan Ayub tanpa pernah bisa mengerti dengan logikanya, dengan otaknya yang bisa berpikir secara rasional, bisa mencari sebab akibat, alasannya apa. Dia tidak bisa mengerti kenapa ini semua terjadi. Dia mengalami fakta kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta benda kekayaannya, pasti. Sebagaimana manusia yang lain, dia mengalami kesedihan yang luar biasa karena kehilangan, dan dia mengalami goncangan. Tetapi situasi itu segera dapat dia atasi. Dia tidak tergoncang. Walaupun digoncang, dia tidak tergoncang. Walaupun dia mengalami kehilangan dan sesaat mengalami kesedihan akibat reaksi terhadap kehilangan, tapi dia kembali dapat pulih untuk memuji Tuhan. Penuh dengan kegembiraan, sukacita. Kenapa? Karena Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Karena Ayub tidak menyangkal keyakinannya terhadap Tuhan. Tidak menyangkal imannya. Atau dengan kata lain, Ayub tidak menyerah dengan keadaan.
Ayub tidak menyerah dengan situasi yang sedang dialami dalam perasaannya. Tapi dia menerima dan mengakui bahwa dia sedang mengalami situasi yang sulit seperti itu. Tapi dia tetap menyembah Tuhan. Artinya menyembah Tuhan apa? Dia merendahkan hati. Dia merendahkan hati. Dia mengakui keadaannya dia, kondisinya dia, seperti apa keadaan dia. Tapi dengan keadaan yang seperti itulah dia datang kepada Tuhan dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ayub tidak menyangkal imannya. Ayub tetap sebagai penyembah Tuhan. Artinya menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya yang dia beri tempat di dalam hatinya. Saudara pasti berpikir selintas, loh kalau Tuhan menjadi satu-satunya yang menempati hati kita, memang bisa terjadi situasi seperti Ayub. Contoh di Alkitab, ya memang bisa terjadi. Saudara mungkin selama ini punya pikiran yang salah. Kalau dicintai Tuhan, saudara tidak akan basah karena kehujanan. Kalau dicintai Tuhan, saudara tidak akan kepanasan karena terik matahari. Kalau dicintai Tuhan, saudara berbisnis, saudara tidak pernah mengalami kerugian. Kalau dicintai Tuhan, saudara pelihara ayam, ayamnya nggak pernah mati-mati. Apakah begitu? Kenyataannya juga pasti tidak, bukan? Karena Tuhan memelihara kehidupan kita tidak berarti semua keinginan kita, semua kepingin kita, semua hawa nafsu kita akan Tuhan izinkan untuk dipuaskan. Karena Tuhan tahu, Tuhan yang menebus dosamu. Karena Tuhan tahu, kasih-Nya yang menutup pelanggaranmu. Sehingga di hadapan Tuhan engkau dibenarkan. Tapi siapakah dirimu? Tuhan itu tahu. Sebab itu Tuhan ingin supaya hidup kita terus berubah dan bertumbuh. Terus berubah bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Menjadi serupa dan segambar Tuhan. Melalui sebuah proses kehidupan. Dan proses kehidupan ini artinya hidup harmoni, hidup dalam keadaan yang selaras dengan Tuhan. Yang disebut hidup yang baru, yang makin lama makin bertumbuh. Ini yang disebut pendewasaan. Atau yang dengan kata lain disebut pengudusan. Ayub tetap menyembah Tuhan. Ayub tidak tahu apa yang terjadi, mengapa terjadi, alasan mengapa itu terjadi. Tetapi Ayub tahu apa yang Tuhan sediakan buat dia. Apa yang menjadi pikiran dan rencana Tuhan. Dan Tuhan tahu, Tuhan bisa mengendalikan kehidupan dia dan masa depan dia. Ayub yakin bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Dan kuasa Tuhan itu akan membela dia. Imannya tetap pada Allah yang maha kuasa yang dia percayai. Puji Tuhan. Di dalam Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Puji Tuhan. Haleluya. Satu lagi saudara di Alkitab. Contoh respon yang benar. Paulus memiliki perspektif pada waktu menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Yaitu perspektif kerelaan untuk menderita oleh karena Kristus. Artinya, Paulus menyadari bahwa dia menjadi pengikut atau murid Kristus itu membawa risiko banyak hal yang dia ingin itu tidak terjadi. Banyak hal yang dia mau tidak terjadi. Artinya kenyataan tidak sesuai harapan dia. Dia mengalami banyak kesulitan. Dia mengalami banyak tekanan. Dia mengalami banyak aniaya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Apa yang menjadi tanggapan Paulus? Situasi yang dihadapi Paulus adalah rasa kecewa. Sama dengan yang dihadapi Rut. Sama yang dihadapi Ayub. Tapi situasinya sedikit berbeda. Karena kecewa itu timbul pada saat dia mengalami situasi di mana dia melakukan
sebagaimana dia ingin lakukan untuk melayani, untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk memberitakan Injil. Tetapi di situ justru dia mendapatkan bukan hanya sekedar tantangan, tapi perlawanan, permusuhan, tekanan, dan selanjutnya. Itulah yang menimbulkan rasa kecewa. Semua orang kalau seperti Paulus juga akan merasakan kecewa. Ada kekecewaan yang sedikit atau kecil, ada kekecewaan yang besar karena terjadi perlawanan, terjadi tidak ada penerimaan bagi dia, penolakan, permusuhan, dan itu yang menimbulkan tekanan-tekanan hidup. Dan semuanya itu karena akibat dia mengikut Kristus. Tentunya ada keinginan-keinginan pribadi Paulus, atau dengan kata lain, keinginan-keinginan yang sangat privat. Boleh dikatakan hawa nafsu yang timbul dalam diri Paulus. Hawa nafsu tidak selalu diartikan itu berarti hawa nafsu seksualitas atau tidak. Hawa nafsu artinya keinginan kedagingan Paulus. Tentunya Paulus masih memiliki juga. Bukannya Paulus bebas dari keinginan daging. Tentunya pergumulan ini yang membuat Paulus menjadi sangat sulit. Namun Paulus menyatakan, aku puas dengan keadaan diriku yang lemah. Dengan hinaan-hinaan yang semua aku hadapi dan aku terima dan aku alami. Dengan kesusahan-kesusahan yang menghadang aku. Dengan penganiayaan-penganiayaan yang membuat aku menderita. Dengan kesulitan-kesulitan yang harus aku hadapi dan harus lalui demi Kristus. Dia menyesuaikan dengan keadaan yang ada seperti apa yang Allah kehendaki terhadap dia. Seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki terhadap dia. Supaya Paulus bisa tetap terus bergantung kepada Tuhan Yesus. Nah, Paulus tidak kecewa. Paulus tidak kecewa dengan apa yang Tuhan jawab terhadap doa dan permohonan Paulus. Yang tentunya jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan harapan dia, ekspektasi dia. Karena dia akhirnya menyadari, tentunya ini tidak terjadi dalam 1-2 hari. Tentunya ini melalui pergumulan, melalui doa, puasa, dan segalanya. Akhirnya dia menyadari, melalui doa puasa yang saya maksud di sini bukan ritualnya, tetapi kebulatan hatinya yang membuat dia perlu berdoa dan berpuasa, supaya hatinya itu tetap bersih, dan supaya dia bisa membawa dirinya lebih dekat lagi dengan Tuhan, dengan cara memahami apa yang Tuhan mau dalam situasi seperti itu. Dan akhirnya dia mendapatkan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan ingin menggunakan semua yang dia hadapi, semua yang dia rasakan. Apakah itu disebut cobaan, apakah itu disebut penderitaan, untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dia akhirnya menyadari bahwa semua situasi ini yang kemudian dia rasakan sebagai kelemahan hidupnya, kelemahan dirinya, itu biar dia alami dan terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Supaya dia tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup dia. Tidak ada oknum lain yang lebih berkuasa dari Tuhan dalam hidup dia. Supaya Tuhan lebih leluasa memakai hidup Paulus menjadi saksi di dunia ini. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9-10, tetapi jawab Tuhan kepadaku, demikianlah Paulus menulis, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Jadi apa yang dia alami yang disebut penderitaan, di dalam penderitaan itu dia tetap mempunyai apa yang saya sebut sinar laser. Sinar laser. Sinar, berkas sinarnya itu menuju ke satu titik tujuan tertentu, yaitu Kristus. Dia tetap memiliki arah hidup.
Dia tetap memiliki purpose, tujuan hidup. Dia tahu siapa dia dan siapa Tuhan Yesus. Dia tahu siapa dirinya dan siapa Allah Bapa. Yang dipanggil oleh Yesus Allah adalah Bapa. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Dia tahu, begitu mengasihi dia. Kasih setianya tidak berubah. Itu yang saya katakan, ada seberkas sinar laser dengan titik tertentu yang menjadi tujuan Paulus. Nah, sehingga mengatakan Paulus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara sudah belajar secara sederhana tentang 3 respon. Ada 1 respon salah dan ada 2 respon yang benar yang kita pelajari dari Alkitab. Tentunya ada contoh-contoh yang lain. Jadi saudara, respon kekecewaan itu sesungguhnya mempunyai makna untuk mengungkapkan hati kita seperti apa sebenarnya. Jadi kalau kita tidak kecewa, kita tidak pernah tahu sebetulnya hati kita ini seperti apa sebenarnya. Nah, mari, apa yang saya maksud dengan respon kekecewaan itu mengungkapkan hati kita sebenarnya seperti apa. Respon terhadap kekecewaan. Respon terhadap kekecewaan. Tadi sudah ada 3 respon. Responnya Naomi, responnya Ayub, dan responnya Paulus. Nah, kita belajar satu-satu. Belajar dari responnya Naomi. Naomi itu responnya apa? Membiarkan kekecewaan sehingga akhirnya menjadi kepahitan. Artinya dia mengentertain dirinya dengan kekecewaan. Kekecewaan itu dia timang-timang. Kekecewaan itu dia gendong-gendong. Kekecewaan itu dia elus-elus. Sepertinya dia pengen terus dalam keadaan seperti itu, yaitu kecewa. Walaupun dia mengeluh, tapi seolah-olah dia nggak mau lepas dari kecewa. Seharusnya dia bisa lepas dari kecewa. Kalau kita mengingat respon Ayub dan respon Paulus. Tapi mengapa Naomi kok tidak mau melepaskan kekecewaan? Mengapa Naomi kok tetap menimang-menimang? Seolah-olah dia mengentertain dirinya dengan kekecewaan. Kenapa? Karena Naomi belum menyadari apa yang Tuhan sediakan baginya. Naomi belum menyadari. Naomi tidak melihat rancangan ke depan yang Tuhan sediakan buat dia. Padahal kita tahu kisah dari Naomi, setelah dia kemudian mendapat menantu yang bernama Ruth, dan akhirnya Alkitab menyatakan bahwa keturunan Ruth itulah yang kemudian dalam silsilahnya melahirkan yang kemudian kita kenal, melahirkan Daud, dan urutannya silsilahnya itu melahirkan Yesus. Generasinya adalah melahirkan Yesus sebagai anak keturunan Daud. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi Naomi belum bisa memaknai sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah tentunya bagaimana kita bisa memaknai kalau kita tetap berpegang teguh pada kebenaran. Kebenaran itu adalah yang paling solid adalah kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang Roh Kudus teguhkan di dalam hati kita tentang kebenaran yang sesuai firman Tuhan. Saudara hati-hati, karena seringkali orang Kristen lebih berpegang kepada kebenaran yang tidak mempunyai dasar kebenaran firman Tuhan. Tapi kebenaran itu mungkin didapatkan dari sumber-sumber yang lain. Mungkin dari apa yang dia dengar sebagai suara, mungkin dari apa yang dia lihat, mungkin dari apa yang dikatakan orang lain dan sebagainya. Tetapi dia tidak mencari kebenaran itu secara orisinil dari Tuhan sendiri, yaitu yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara harus waspada tentang hal-hal seperti ini. Saudara kalau ingin memiliki satu keyakinan yang teguh tentang kebenaran apa yang Tuhan telah sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, tentu nomor 1,
Saudara mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara membuka hati untuk menerima pengampunan dosa, tentunya didahului dengan pertobatan, maka Tuhan akan memberikan hati yang baru di dalam saudara. Dan yang kedua, saudara harus berlatih untuk menghidupi hati yang baru. Karena di hati yang baru ini adalah hati yang taat kepada Tuhan. Di dalam hati yang baru ini ada Roh Kudus. Di dalam hati yang baru ini ada Tuhan. Saudara harus setia menghidupi, merespon dengan hati yang baru. Dan saudara tidak lagi mengikuti apa yang direspon dari hati yang lama. Hati yang lama ini hati yang memberontak, melawan. Hati yang menyuarakan keinginan, kedagingan. Hati yang selalu mendorong kita untuk lebih jauh, menjauh Tuhan. Tidak bergantung pada Tuhan, tapi menjauh. Menjauh dalam arti apa? Tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, yang disuarakan melalui hati yang baru. Nah, saudara harus mempunyai pengejaran atau keinginan atau hasrat yang kuat untuk terus-menerus hidup dengan hati yang baru. Hidup dengan kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang baru itu tentunya adalah kehidupan yang membuat saudara merdeka. Sebetulnya, merdeka artinya apa? Saudara merdeka di dalam Tuhan. Saudara sudah merdeka dari keegoisan saudara. Saudara sudah merdeka dari cengkeraman, ikatan belenggu setan. Merdeka. Bukan merdeka untuk semaunya sendiri. Saudara memanipulasi Tuhan supaya keinginan saudara bisa menjadi kenyataan dengan alasan Tuhan berbicara dengan saya. Padahal itu keinginan kedagingan saudara, bukan saudara. Tapi bagaimana orang, batasnya sampai di mana orang tahu itu keinginan kedagingan atau itu keinginan Tuhan. Nah, keinginan kedagingan itu mesti dimatikan terus. Hidup yang lama itu harus terus diminimalkan. Dan hidup yang baru itu terus diberi kesempatan, ditumbuhkan. Diberikan suatu nutrisi atau pemeliharaan. Tuhan mengatakan, makananku bukan hanya oleh roti, tetapi oleh firman Tuhan. Saudara masih ingat? Pertama kali pergumulan Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus mengerjakan, melakukan apa yang Bapa inginkan dia lakukan, dia mempersiapkan diri, dia ke padang gurun, dia berdoa, dia berpuasa. Nah, kesempatan itu dipakai oleh setan. Saudara masih ingat kan? Ditulis di kitab Matius kan? Matius pasal yang keempat. Dan apa yang terjadi? Setan berusaha untuk menghidupkan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Bukan apa yang Bapa katakan dan inginkan. Tuhan Yesus sebagai pribadi yang manusia, pribadi sebagai manusia, apa yang manusia inginkan. Tuhan Yesus ditawarkan oleh setan. Semua hal-hal yang menyenangkan manusia. Supaya manusia nggak usah susah-susah. Semua yang Tuhan Yesus mau kasih. Setan menyediakan semua. Apakah itu yang disebut makanan, apakah itu yang disebut mujizat, apakah itu apa yang disebut kekuasaan, kasih semua. Kasih semua. Ingat saudara, seringkali kita tergoda oleh hal-hal itu bukan? Tergoda oleh mujizat, tergoda oleh kekuasaan, tergoda oleh apa yang menyenangkan tubuh kita. Hati-hati saudara. Tuhan Yesus strict itu artinya apa? Tuhan Yesus tetap dengar apa yang Bapa mau dalam hidup dia. Dan Tuhan Yesus menimpali atau merespon terhadap setan, rujukannya kan kata Bapaknya di surga. Artinya firman Tuhan. Yang nomor satu adalah firman Tuhan. Setan bisa memberikan hal-hal yang seperti kita mau waktu berdoa. Nah, kalau saudara tidak kembali kepada firman Tuhan, panggilan Tuhan itu apa, kehendak Tuhan itu apa, tujuan Tuhan itu apa, saudara tidak terbiasa untuk mengenali apa yang disebut rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan seterusnya. Puji Tuhan. Nah, saudara, belajar dari Ayub. Tadi belajar dari Naomi, belajar dari Ayub. Ayub pada saat menghadapi kekecewaan, tetap menyembah Tuhan. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Artinya dia tidak mencari-cari jawaban atau alasan mengapa berdasarkan logika.
tapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tetap berusaha berjalan. Tentu ini tidak mudah. Saya tahu ini tidak mudah. Berjalan setiap hari bersama Tuhan. Pasti kekecewaan itu silih berganti muncul, menggoda, mengganggu, menggerogoti dia. Tetapi dia tetap berjalan bersama Tuhan. Dia tahu siapa dirinya. Dia kenal siapa Tuhan. Dia tetap berjalan bersama Tuhan. Nah, saudara harus tahu bahwa rasa aman dan harapan tentang masa depan itu hanya ada, sumbernya adalah apa yang ada di pikiran Tuhan dan apa yang ada di rancangan Tuhan. Sumbernya adalah bukan apa yang kita mau, apa yang kita ingin. Seringkali orang menempatkan rasa aman dan harapan itu adalah apa yang menjadi keinginan kita mau terjadi terhadap hidupnya, dari dalam dirinya untuk masa depannya. Bukan. Sehingga ada orang mengatakan harapan itu bisa hilang. Menurut saya aneh itu orang mengatakan harapan bisa hilang. Kalau harapan itu dalam Tuhan yang disebut pengharapan, kasih, iman, pengharapan itu nggak pernah hilang. Justru pengharapan itu yang membuat kita tetap teguh hari ini, berjalan dengan iman. Jadi dalam merespon kekecewaan, kita jangan sampai tergelincir. Tergelincir apa maksudnya Pak Pendeta? Tergelincir yang membuat imanmu menjadi lemah. Karena apa? Karena kita tidak merespon seperti Ayub, di mana fokusnya kepada Tuhan. Makanya saya mengatakan tadi bahwa kekecewaan itu untuk mengungkap sebetulnya respon hati kita itu seperti apa. Untuk mengungkap kondisi hati kita itu seperti apa. Apakah kondisi hati kita itu tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan seluruh akal budi dan dengan seluruh kekuatan. Sehingga kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita fokus pada pengharapan yang Tuhan sediakan, karena hanya Yesus yang sudah menebus dosa kita melalui kematiannya, di mana dia disalib, kemudian dia dikubur, pada hari ketiga dia bangkit di antara orang mati, dan kemudian dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan berjanji akan datang kembali. Dan pada hari kedatangannya kita akan diangkat dan diubahkan dalam sekejap dengan tubuh kemuliaan, dan kita tinggal selama-lamanya bersama Bapa di surga. Puji Tuhan. Nah, pengharapan yang seperti itu yang sudah disediakan Tuhan Yesus, yang akan selalu memberi kekuatan buat kita di dalam melangkah dengan iman. Dengan iman. Jadi pengharapan itu pengharapan yang disediakan Tuhan, sesuatu kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Nah saudara, bagaimana tentang Paulus pada waktu terungkap menghadapi kekecewaan, terungkap seperti apa hatinya Paulus? Mari kita belajar dari Paulus. Hatinya penuh dengan sukacita, hatinya penuh dengan gembira. Pauluslah yang menulis di kitab Roma bahwa kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dilakukan oleh Roh Kudus, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Jelas, Paulus sudah menghidupi itu. Dalam keadaan sesusah, sesulit apapun, emosi bergejolak seperti apapun, dia tahu ada masa depan yang pasti. Masa depan itu mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera buat dia. Karena masa depannya Paulus adalah masa depan yang dirancang dan disediakan oleh Tuhan bagi dia. Nah, dia berjalan. Dia nggak mikir sampai kapan ini nanti. Dia tidak mikir seperti itu, dia terus berjalan. Makanya pada waktu dia berjalan, ternyata ada kelegaan juga. Menghadapi sesuatu tidak menjadi gentar, tidak menjadi takut. Ada suka hati juga, ada senang hati maksud saya. Sehingga Paulus dapat beradaptasi dengan keadaan, ini yang disebut resilient. Paulus bisa menjadi tangguh, karakternya bisa menjadi makin bertumbuh, dan hidupnya tetap berpegang teguh pada pengharapan.
Sehingga Paulus bisa menerima keadaan, apakah itu kecewa, pencobaan, kelemahan, sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan, kesempatan untuk bersaksi, kesempatan untuk hidup berbeda dengan lingkungannya, kesempatan menjadi terang di tengah-tengah lingkungannya. Karena dia mengetahui bahwa hanya Tuhan yang memberikan kepada dirinya kasih karunia-Nya, dan kasih karunia-Nya itu cukup bagi dirinya. Puji Tuhan. Nah, sebab itu Paulus yang mengatakan bersyukurlah, bersyukurlah dalam segala hal. Paulus bersyukur atas apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam dirinya dan melalui dirinya, meskipun secara daging itu menimbulkan aniaya yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara, jangan beri kesempatan kekecewaan itu menghancurkan kehidupan kita. Karena tadi saya katakan di awal tadi, awalnya dari kecewa. Tapi dari kecewa, iman kita bisa runtuh. Kita bisa dikalahkan oleh setan. Melalui depresi, melalui keputusasaan, dan sebagainya. Sebab itu kalau kita kecewa, pada hari ini mungkin di antara saudara ada yang sedang mengalami kekecewaan, pastikan kekecewaan itu saudara harus respon. Harus kelola dengan baik, harus merespon dengan benar, merespon dengan tepat, sesuai dengan kebenaran. Saudara, saya ingin mengatakan, hidupmu belum berakhir. Cerita hidupmu, apa yang Tuhan ciptakan itu adalah sebuah long story. Kita diciptakan Tuhan, artinya kita mempunyai cerita. Kisah hidup kita bisa menjadi sebuah kisah cerita. Kisah cerita saya belum berakhir. Kisah cerita ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan sekalian juga belum berakhir. Seluruh jemaat komunitas Patmos GBFLC, kisah ceritanya masih belum berakhir. Jadi berharaplah pada hikmat, kuasa, dan kebaikan Tuhan. Percayalah, Tuhan pada saat-saat kekecewaan itu melanda, pada saat kekecewaan itu saudara hadapi, terjadi. Percayalah kepada Tuhan. Jangan percaya diri, tapi percayalah pada Tuhan. Jangan percaya pada dirimu, percayalah pada Tuhan. Waktu saudara percaya pada Tuhan, saudara tetap berdiri dengan kepala tegak. Saudara lebih dari pemenang. Orang dunia mengatakan, orang itu percaya diri banget. Padahal itu tidak percaya diri, percayanya kepada Tuhan. Orang dunia mempersepsinya dengan istilah percaya diri. Dalam orang Kristen tidak ada percaya diri. Confidence ada, tapi confidence-nya itu karena bergantung pada Tuhan. Bukan confidence-nya bergantung pada diri sendiri. Nah, di dalam istilah psikologi, sudah tanda kutip, sudah mulai condong untuk menggelincirkan kita pakai nama self-confidence. Sebetulnya God dependence. Kita bergantung pada Tuhan, baru kita bisa menjadi confidence. Tapi bukan self-confidence. Confidence terhadap dirinya sendiri, bukan. Confidence karena ada Tuhan. Puji Tuhan. Sebab Tuhan itu sempurna kebijaksanaannya. Artinya dia tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan itu sempurna dalam kekuasaannya. Artinya Tuhan bisa mengubah segala sesuatu, termasuk mengubah keadaan, termasuk mengubah hidup saudara. Tuhan itu juga sempurna dalam kebaikannya. Jadi apapun yang Tuhan inginkan, itu pasti terbaik buat hidup saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan akhiri dengan ayat firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Mengucap syukur artinya kita tahu siapa Tuhan. Dan kita tahu apa yang Tuhan telah kerjakan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Di mana kita orang berdosa. Kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya binasa, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh kasih-Nya yang luar biasa, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Puji Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah quote yang saya buat. Perasaan kecewa itu ujian bagi dirimu. Ujian, perasaan kecewa itu adalah ujian. Ya, ujian, tes. Apakah saudara tetap mengingat Tuhan, mengingat kebaikannya, atau saudara melupakan? Saudara sedang diuji. Saudara
Jadi bersyukurlah kalau saudara diuji, supaya saudara naik tingkat, dan saudara makin lagi merasakan kebaikan Tuhan yang lebih besar. Saudara ingat baik-baik, rasa kecewa yang saudara hadapi, saudara harus hadapi dengan sikap, saya sedang diuji. Ujian ini tujuannya untuk mengungkapkan apakah di hatiku tetap penuh dengan kebaikan Tuhan atau kebaikan-kebaikan yang aku dapat karena hawa nafsuku terpenuhi, terpuaskan. Atau murni kebaikan-kebaikan Tuhan yang aku tahu apa yang Tuhan telah kerjakan buatku. Dia yang telah mati di kayu salib, dia yang telah dikubur, hari ketiga dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan selalu berdoa buat kita. Dia yang mencurahkan Roh Kudus, yang memberi kemampuan kita menang atas ujian-ujian yang Tuhan izinkan, Tuhan adakan untuk hidup saudara dan saya. Atau saudara melupakan, saudara tidak mengingat, saudara melupakan Tuhan dan kebaikannya. Nah, seperti apa hatimu akan terungkap pada waktu saudara menghadapi kekecewaan. Tentunya saya berharap setiap kekecewaan yang saudara hadapi, saudara tetap mengingat Tuhan dan kebaikannya. Dan Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih, puji syukur. Kalau ada di antara saudara yang perlu didoakan karena saudara saat ini sedang menghadapi kesulitan, beban berat, merasa tertekan. Mungkin itu semua karena kekecewaan yang tidak pernah saudara respon dengan tepat dan benar. Seperti kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang Tuhan sediakan. Saat ini taruh tangan kananmu pada dadamu. Buka hatimu. Dan terimalah Yesus untuk seluruhnya. Memenuhi hatimu. Berkuasa atas seluruh ruangan hatimu. Dalam nama Yesus, terima Yesus. Dan dalam nama Yesus, hari ini saudara mengalami kehidupan yang baru. Kehidupan yang melihat kehidupan ini dengan perspektif yang baru. Saudara mengecap kebaikan Tuhan dan bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara mengalami hari ini. Dalam nama Yesus, sakit hati dihilangkan. Dalam nama Yesus, ketakutan berlebihan dihilangkan. Dalam nama Yesus, kepahitan dipulihkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, dan firman-Mu yang menuntun langkah kami, sehingga kami tidak tersandung oleh kekecewaan yang muncul dalam pikiran, perasaan kami, waktu kami menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan atau harapkan. Terima kasih Engkau telah memberkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini dan merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita tenangkan hati sejenak, dan kita siapkan untuk menyambut perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus. Di mana tubuhnya telah terpecah, darahnya mengalir, segala penderitaan akibat dosa telah ditanggungnya dengan sempurna, tuntas, dan lengkap. Darahnya mengalir yang menyucikan dosa saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa untuk menyambut perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih buat perjamuan kudus yang Tuhan sediakan buat kami. Kami ingat akan janji Tuhan, kami ingat akan kasih Tuhan, kami ingat akan jaminan Tuhan, kami ingat akan kasih karunia Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus, Anak Allah yang tunggal di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih, kami mempercayai ada kuasa di dalam darah Yesus. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini, kasih kami diperbaharui, persekutuan kami di tengah dalam dengan Tuhan Yesus diperbaharui, persekutuan dalam keluarga kami diperbaharui, persekutuan di dalam tubuh Kristus, di jemaat komunitas kami diperbaharui dalam nama Yesus. Dosa-dosa kami diampuni. Terima kasih, yang sakit dalam nama Yesus oleh kuasa pelur darah Yesus disembuhkan. Haleluya. Dalam nama Yesus, segala kekecewaan tidak lagi kami hadapi dengan cara-cara yang picik, cara-cara yang salah, tetapi kami menghadapi dengan apa yang seperti Tuhan katakan di dalam kebenaran firman Tuhan.
kami hadapi seperti apa yang Tuhan nyatakan di dalam hati kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk hidup berkemenangan atas kekecewaan yang kami alami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita siapkan. Saudara boleh siapkan di rumah masing-masing roti dan anggur yang sudah disediakan. Puji Tuhan. Mari saudara yang di rumah boleh bangkit berdiri, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan, mari kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi, haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Puji Tuhan, waralabas, waralabas. Roti yang terpecah-pecah ini adalah melambangkan tubuh Kristus. Apa jawabmu? Amin. Mari kita bersama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan, bukanlah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur ini adalah darah Yesus yang menyucikan kita semua. Puji Tuhan, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Semua mengucap syukur. Semua mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus telah berikan kemenangan. Dia yang sudah bangkit di antara orang mati. Oh haleluya, maut sudah dikalahkan. Kemenangan dan kemenangan akan terjadi dalam hidup kita. Di dalam hidup saudara. Kemenangan dari satu kemenangan pada kemenangan yang lebih lagi. Puji Tuhan. Saudara akan mengalami satu anugerah ke anugerah yang lebih besar. Oralabasik. Oralasik. Oralabababasik. Oralababasik. Oralabasik. Oralababasik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kuasa kebaikan Tuhan yang kami alami melalui tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus yang telah kami terima pada hari ini. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin.
Mari saudara kita akhiri ibadah pada hari ini, puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, kemenangan sudah diberikan buat saudara dan saya dan kita akan mengalami kemenangan, dari kemenangan pada kemenangan yang berikutnya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dan kita bersatu hati dalam doa, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan, siapkan hidupmu untuk diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat ibadah pada hari ini, Kau yang telah pimpin, memberkati, mengurapi kami, menguatkan kami, menuntun kami, meneguhkan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami, dan telah mengampuni segala dosa kami, dan mengubahkan hati kami, sehingga kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan. Kami bertumbuh di dalam kekudusan, di dalam hidup kami yang baru. Terima kasih, terima kasih. Mari Tuhan, Kau pimpin kami, supaya hidup kami makin hari makin dewasa di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami alaskan segala doa, puji dan syukur ini. Haleluya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai dan memenuhi hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati.